Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Krisna, NIM 1902265 dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu Parenting Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Profesor Ibu Rakimawati MPD. Baiklah, saya akan mempraktekkan salah satu program parenting pada pendidikan anak usia dini, yaitu program parenting seminar yang akan saya praktekkan sendiri pada video kali ini. Maka langsung saja kita ke video prakteknya. Assalamualaikum Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian, yang terhormat kepada guru yang telah menyempatkan hadir pada hari ini, dan juga yang terhormat kepada orang tua, wali murid dari TK Harapan Bangsa yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri kegiatan kita hari ini, yaitu program parenting kita yang ketiga kalinya. Dan sekalian yang saya cintai, yaitu anak-anak saya sekalian. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan kali ini kami dari pihak sekolah akan membahas tentang pengaruh gadget pada anak. Sebelumnya kita harus mengetahui gadget itu merupakan sebuah perangkat elektronik kecil yang memiliki fungsi khusus dari hari ke hari. Gadget selalu muncul dengan menyajikan teknologi terbaru yang membuat hidup manusia menjadi lebih praktis. Gadget sendiri sangat mudah menarik perhatian dan juga minat pada anak ya, ayah bunda. Nah, karena dalam kehidupan sehari-hari sudah banyak anak-anak yang memiliki gadget tersendiri. Namun, ibu-ibu dan juga bapak-bapak harus mengetahui bahwa gadget sendiri memiliki pengaruh dan juga pengaruh positif. Gadget sendiri memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan manusia, demikian pula terhadap anak-anak dari segi psikologisnya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu harus mengetahui masa anak itu merupakan masa keemasan, yang dimana anak akan belajar apa yang belum diketahuinya. Jika pada masa anak-anak sudah kecanduan oleh dampak negatif gadget, maka perkembangan anak pun akan terhambat, khususnya pada segi prestasi psikologisnya. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian perlu mengetahui bahaya gadget bagi anak. Di sini kita akan mengetahui dua bahayanya dari segi psikologis dan juga segi fisik. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian perlu mengetahui bahaya gadget bagi anak. Itu dari pertama dampak psikologi, yang dimana pada kecanduan gadget yang pertama yaitu gangguan mental. Pada penggunaan pengaruh gadget secara tidak teratur dapat menyebabkan peningkatan laju kecemasan psikologi anak, depresi, autisme, gangguan psikologi perhatian, dan juga gangguan psikologi bipolar, serta gangguan psikologi perilaku pada psikologi anak. Dampak yang kedua yaitu dapat memicu perilaku agresif. Ibu-ibu dan bapak-bapak harus mengetahui konten kekerasan dalam pengaruh gadget itu dapat mempengaruhi psikologi anak untuk melakukan apa yang dilihatnya. Pengaruh buruk jangka panjang pada psikologi anak yang mengkonsumsi pengaruh gadget itu akan membuat anak menjadi lebih agresif dari psikologi anak biasanya. Dampak yang ketiga yaitu anak menjadi mudah lupa, dan juga dampak yang keempat membuat anak malas untuk berimajinasi. Sedangkan dampak yang kelima yaitu kesulitan dalam berinteraksi sosial. Menurut kemampuan bersosialisasi itu merupakan pengaruh buruk dari adanya pengaruh gadget. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian harus mengetahui psikologi anak menjadi acuh dengan lingkungan sekitar dan tidak paham dengan etika bersosialisasi, sehingga rasa sosialisasi pada anak dengan sesamanya memudar dan jarang bertegur sapa. Selanjutnya yaitu dampak fisik kecanduan gadget. Yang pertama yaitu terhambatnya perkembangan fisik. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian harus mengetahui penggunaan pengaruh gadget akan membuat batasan gerak psikologi anak yang mengakibatkan perkembangan atau pertumbuhan otak anak terhambat. Selanjutnya yaitu obesitas dan juga gangguan penglihatan, serta cepat lelah karena gangguan tidur. Bapak-bapak, ibu-ibu harus mengetahui gangguan tidur bisa dialami psikologi anak jika menggunakan pengaruh gadget secara berlebihan. Jika psikologi anak mengalami gangguan tidur, maka akan berpengaruh pada prestasi belajar anak. Dampak selanjutnya yaitu radiasi yang berdampak pada perkembangan otak anak. Selanjutnya kita akan membahas cara mencegah kecanduan gadget pada anak. Maka ibu-ibu dan bapak-bapak perlu melakukan yang pertama yaitu orang tua dapat mengawasi anak saat bermain gadget. Yang kedua, orang tua dapat memberi perhatian kepada anak.
Yang ketiga yaitu orang tua dapat membatasi penggunaan gadget pada anak. Membatasi penggunaan gadget sendiri pada anak, misalnya pada usia anak masih kecil, ada baiknya orang tua memberikan jadwal kapan anak dapat menggunakan gadget. Hal tersebut berguna agar kelak saat dewasa ia akan terbiasa untuk tidak terus-menerus menatap layar gadgetnya. Untuk anak usia 5 tahun ke atas, sebaiknya batasi penggunaannya tidak lebih dari 2 jam selain waktu belajar. Hal ini agar mata anak tidak mudah lelah dan menjadi kecanduan. Selain menjadwalkan, orang tua perlu menyiapkan kegiatan alternatif agar anak tidak jenuh dan kembali menatap gadget. Ibu-ibu dan bapak-bapak bisa mengajak kegiatan yang menyenangkan sekaligus mengedukasi, seperti memasak misalnya bersama, atau membuat mainan atau sesuatu dengan barang tidak terpakai. Cara yang keempat yaitu orang tua dapat menjalin komunikasi. Bapak-bapak, ibu-ibu harus mengetahui alasan lain mengapa anak menjadi kecanduan gadget, biasanya karena kurangnya komunikasi antara anak dan orang tua. Oleh karena itu, sebagai orang tua, kita dapat meluangkan waktu untuk berbicara dengan anak. Tanyakan padanya apa saja yang ia lakukan hari ini, lalu kita juga bisa merespon dengan antusias ketika anak berbicara atau bercerita. Hal ini dapat membangkitkan semangat anak dan merasa dihargai. Maka dari itu, sebagai orang tua, kita harus memposisikan diri sebagai orang tua sekaligus teman yang baik untuk anak, sebab pendengaran yang baik adalah kunci menghilangkan kesepian dan menjaga komunikasi baik antara anak dan orang tua. Solusi yang kelima yaitu mengajak anak bermain tanpa menggunakan gadget. Ibu-ibu dan bapak-bapak harus mengetahui gimana caranya agar anak Anda tidak terus-menerus menatap layar gadget. Kita sebagai orang tua dapat mengajak anak untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, di mana kita juga dapat membiarkan anak bermain dengan teman sebayanya untuk membentuk sikap dan karakter anak itu sendiri. Yang keenam yaitu memperkenalkan game edukasi yang ada di dalam gadget. Sebagai orang tua, kita pasti mengetahui zaman sekarang ini bukan hanya permainan yang negatif yang ada di dalam gadget, namun juga ada permainan yang lebih positif, seperti game edukasi yang bisa mengasah otak anak. Maka sebagai orang tua, kita perlu mengedukasi anak dengan game tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, di sini kita mempunyai tips agar anak tidak kecanduan gadget. Yang pertama yaitu batasi usia. Jangan kenalkan gadget pada anak di bawah 7 tahun. Ajarkan saja aktivitas sesuai usianya. Yang kedua yaitu jadilah panutan. Sebaiknya orang tua beri contoh tidak menggunakan gadget sepanjang hari di depan anak-anak, karena itu akan menjadi kebiasaan anak-anak kita untuk meniru kebiasaan kita sendiri. Yang selanjutnya yaitu batasi waktu. Lakukan aturan waktu penggunaan gadget pada anak, misalnya 1 jam dalam sehari. Yang selanjutnya aktivitas fisik. Kita sebagai orang tua dapat mengalihkan perhatian anak-anak pada aktivitas fisik di luar rumah agar tetap aktif dan bergerak. Dan yang terakhir yaitu tempat khusus. Pada ini disiapkan tempat khusus untuk anak untuk menggunakan gadget, misalnya hanya boleh digunakan di ruang keluarga. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, materi yang terakhir kita yaitu tips bijak mengatur penggunaan gadget pada anak. Sebagai orang tua, kita dapat menerapkan tips ini kepada anak kita nanti ketika di rumah. Yang pertama, kita dapat berikan jadwal penggunaan gadget. Memberikan jadwal sendiri pada penggunaan gadget pada anak bisa diterapkan untuk membatasi penggunaan gadget pada anak. Yang kedua, orang tua perlu melek teknologi. Di zaman sekarang ini mungkin anak lebih paham teknologi daripada orang tuanya. Itulah mengapa orang tua harus turut mengikuti perkembangan teknologi pada zaman saat ini. Tips yang ketiga yaitu orang tua wajib menjadi contoh yang baik. Perilaku orang tua menjadi cerminan utama yang ditiru oleh anak. Inilah mengapa orang tua perlu berbijak serta menjadi teladan yang baik untuk anak, termasuk saat menggunakan gadget. Tips yang terakhir yang dapat Bapak Ibu terapkan di rumah yaitu isi waktu dengan kegiatan bebas gadget lainnya. Di sini jauhkan anak dari ketergantungan gadget dengan mengajaknya melakukan aktivitas lainnya. Seperti contohnya Bapak Ibu sekalian dapat mengajak anak untuk beraktivitas di luar, atau mengajak anak berjalan-jalan sore, atau mengajak anak untuk bermain dengan teman sebayanya di luar rumah.
Baiklah Bapak-Bapak Ibu sekalian, itulah akhir dari materi program parenting kita pada hari ini. Pada pertemuan ini, mohon maaf jika saya sebagai narasumber adanya kesalahan kata, dan terima kasih juga kepada guru-guru dan juga Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang telah menyempatkan waktu untuk menghadiri kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.